Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Nah, ada informasi ini ya, terkait dengan calon permanen manajer dari Manchester United. Michael Carrick memang masih menjadi unggulan utama dari beberapa sumber yang gue dapatkan ya. Misalnya dari The Athletic ini yang terbaru dari Critchley mengatakan, Mark Critchley ya, mengatakan bahwa penentu keputusan di Manchester United sejauh ini puas dengan kinerja dari Michael Carrick, tapi klub tidak akan terburu-buru dalam menentukan status permanen ya dari head coach maupun juga dari manajer Manchester United. Tapi disebutkan, ini yang menarik ya, keputusannya ini tidak akan dibuat sebelum selesainya musim ini. Jadi musim ini tidak akan, dari informasi dari The Athletic, di mana Athletic ya merupakan sumber yang bisa sangat dipercaya banget. Berarti ya tidak akan ada pengumuman di tengah-tengah musim atau sebelum musim ini berakhir terkait dengan siapa yang akan menjadi manajer ataupun head coach permanen Manchester United musim depan, termasuk seorang Michael Carrick juga. Nampaknya kalau gue lihat di sini, Ineos ingin berhati-hati banget. Mereka tidak ingin mengulangi proses dengan, walaupun bukan zamannya mereka ya pada saat itu, dengan Ole Gunnar Solskjaer yang dipermanenkan ketika musim sedang berjalan. Mereka juga tidak ingin mengulangi kesalahan dalam menunjuk, atau mereka sudah melakukan kesalahan ya, dengan penunjukan dua nama sebelumnya, Erik ten Hag dan juga Ruben Amorim ya, dimana ya, harus berakhir dengan sangat cepat banget. Mereka ingin melihat segala elemen, segala faktor, hal-hal yang mungkin menurut mereka terbaik untuk manajer ataupun head coach Manchester United selanjutnya yang permanen. Ya gue harapkan memang bisa panjang ya, artinya tidak 2 musim, 3 musim sekali kita berganti, tapi bisa lebih panjang daripada itu. Karena lebih panjang itu bukan berarti mengulangi dengan Sir Alex, enggak sih. Gue bukan melihat ke arah situ, tapi lebih ke ada rencana yang jelas, ada progres yang juga jelas dari rencana itu. Karena rencana tentu saja tidak jangka pendek, rencana pastinya jangka menengah, jangka panjang. Dan kalau manajer itu bisa stay dalam jangka waktu yang lebih panjang, maka rencana tersebut bisa dijalankan dengan proses yang baik ya kan, sehingga ya kenapa harus berganti. Kita juga sudah melihat misalnya nama-nama lainnya di Premier League, beberapa klub gitu ya, mereka terus dengan nama yang sama karena mereka merasa manajemen klub terutama ada progres gitu ya. Ya progres itu tentu saja tidak hanya tentang trofi saja, tapi bagaimana ada misalnya klub itu secara konsisten berada di sebuah posisi dan bahkan terus berprogres ya di setiap musimnya. Lalu bagaimana perencanaan skuad juga bisa dilakukan dengan baik. Hal-hal seperti itu bisa terjadi. Nah, tapi ada informasi juga yang ingin gue bahas, bahwa dikabarkan oleh Sam Wallace, ini dari Chief Football Writer untuk Daily and Sunday Telegraph, menyebutkan bahwa Roberto De Zerbi ini tertarik ke Manchester United dan sangat berminat di pekerjaan di Old Trafford ya, dan sudah menjadi nama yang dipertimbangkan di daftar pelatih selanjutnya untuk Manchester United yang permanen tersebut. Jadi De Zerbi yang sebelumnya sempat dipertimbangkan, bahkan ketika selesai dengan Erik ten Hag atau menuju selesai dengan Erik ten Hag bersama dengan Tuchel sudah diwawancarai oleh Ineos, dan beberapa waktu terakhir disebutkan menjadi salah satu kandidat. Kalau dari informasi ini, De Zerbi yang tidak memiliki klub saat ini setelah selesai dengan Olympique Marseille disebutkan berminat ini. Dia tahu, atau situasinya saat ini dia berada di daftar calon, tapi dia menunjukkan minat. Karena bisa saja sebuah nama ada di daftar calon tapi ternyata dia tidak berminat gitu. Dia lebih punya situasi yang lain, itu kan juga bisa terjadi. Tapi De Zerbi sekali lagi disebutkan oleh jurnalis yang tadi gue sebutkan juga ya, yaitu adalah Sam Wallace,
menyebutkan bahwa itu tadi De Zerbi berminat ke Manchester United. Walaupun dari sumber lainnya gue dapatkan De Zerbi ini termasuk nama yang dipertimbangkan untuk ke Tottenham Hotspur. Tapi dia disebutkan lebih berminat ke Manchester United. Ini kabar yang ingin gue bahas di video kali ini. Nama yang di video sebelumnya atau banyak pembahasan, gue sebenarnya kurang srek ya dengan Roberto De Zerbi. Tapi ya mari kita bahas agak sedikit lebih dalam. Gue ingin mulai dulu dari oke, dia ini selesai di Marseille, ya kan? Apa sih yang salah ketika dia di Marseille? Dari footballitalia.net, ini ada jurnalis Peter Young yang membahasnya. Masa Roberto De Zerbi bersama dengan Olympique Marseille telah berakhir, tetapi apa yang salah? Pada Selasa malam pada saat itu, Marseille dan De Zerbi berpisah dengan kesepakatan bersama. Jadi memang ini merupakan sebuah kesepakatan bersama. De Zerbi yang masuk mengambil alih Marseille pada musim panas 2024. Jadi belum 2 tahun dia sudah selesai di Marseille. Dan pada saat itu di musim 2023-2024 itu termasuk musim yang sulit bagi Marseille, di mana klub tersebut finish di peringkat ke-8. Nah, berarti Marseille tidak berkompetisi di Eropa di musim pertama De Zerbi sebagai pelatih. De Zerbi sendiri di musim panas pertamanya merekrut pemain-pemain seperti Mason Greenwood, lalu Adrien Rabiot, Amin Gouiri, Pierre-Emile Højbjerg, dan Manu Kone. Dan perekrutan pemain tersebut membantu Marseille meraih posisi kedua. Luar biasa ya. Dia bisa membawa Marseille ini meningkat ke posisi kedua. Dan dari posisi kedua itu bisa membawa Marseille ini ke kompetisi Liga Champions di musim 2025-2026. Nah, lalu ya kekalahan dari Liga Champions ya, ini juga akhirnya diraih oleh Marseille. Mereka perjalanannya di Liga Champions ini tidak sesuai dengan rencana. Mereka mengalahkan Ajax, Newcastle, dan juga Union Saint-Gilloise di fase Liga, tapi mencatat kekalahan menghadapi Real Madrid, Sporting, dan juga Atalanta, Liverpool, dan juga Klub Brugge, di mana membuat mereka finish di peringkat ke-25 fase Liga dan tersingkir dari turnamen karena selisih gol. Nah, saat ini pun juga mereka ini sedang dalam situasi yang tidak cukup bagus di situasi Liga. Lalu De Zerbi mencatatkan hasil imbang 2-2 menghadapi Paris FC di Ligue A, lalu kemenangan atas Rennes di Coupe de France, tapi kemudian kalah 5-0 menghadapi PSG. Dan ini merupakan pertandingan terakhir De Zerbi sebagai pelatih. Dan kalahan 5-0 menghadapi PSG ini merupakan kekalahan terburuk Marseille sepanjang sejarah menghadapi rival abadi mereka ya. De Zerbi sendiri meninggalkan klub dengan prestasi kemenangan terbaik di antara semua pelatih Marseille dalam 10 tahun terakhir, 57%. Wow, ini sebenarnya memiliki catatan yang bagus ya. Pada akhirnya De Zerbi bertahan 590 hari di Marseille, memimpin 69 pertandingan. Dan rata-rata di bawah kepemilikan Marseille saat ini adalah 374 hari dengan 49 pertandingan. Hanya Rudi Garcia memimpin selama 142 pertandingan, yang bertahan lebih lama dari De Zerbi di bawah rezim Marseille saat ini. Oke, dan kalau seperti itu maka kurang lebih kenapa kok Marseille ini tersingkir? Menurut gua dari artikel ini menunjukkan bahwa memang hasil yang terjadi di Champions League, artinya ada hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi Marseille, sehingga akhirnya mereka memilih untuk selesai dengan De Zerbi. De Zerbi pun juga demikian. Memang lebih ke hasil berarti ya. Jadi kalau Manchester United ingin secara instan, nampaknya De Zerbi walaupun bisa memberikan hasil yang positif di musim pertama, tapi setelahnya ya ini harus diwaspadai, menurut gue seperti itu. Gue juga melihat ataupun juga dari artikel lainnya ya tentang
artikel ataupun karakter dari Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi adalah pelatih yang berapi-api dengan penuh semangat dan tanpa kompromi. Dikenal karena menuntut keberanian ekstrim dan permainan berbasis penguasaan bola beresiko tinggi dari timnya. Ia sangat berprinsip menekankan sepak bola menyerang, pengembangan pemain, dan terkadang berselisih dengan hierarki klub mengenai strategi transfer. Ini yang harus diwaspadai, berselisih dengan hierarki klub mengenai strategi transfer. Ya, karakter lainnya adalah dia nih mempromosikan gaya permainan membangun serangan dari belakang yang membutuhkan keberanian karena ia mendorong permainan di bawah tekanan meskipun hal itu sering menyebabkan kesalahan. Ia percaya pada menciptakan sebuah peluang bukan dengan rasa takut akan tekanan. Dia adalah seorang yang penuh semangat dan juga emosional. Ia digambarkan sebagai pelatih yang sangat emosional yang hidup di dalam sepak bola, terkadang menunjukkan dan menuntut intensitas yang ekstrim, menuntut kerja keras dari para pemainnya, dan bahkan ada kecenderungan keras kepala dari De Zerbi karena memiliki reputasi yang tidak takut dalam situasi yang menantang, ya, bahkan untuk meninggikan suara menghadapi manajemen terkait dengan ambisi klub dan juga kesepakatan transfer. Dia juga merupakan motivator yang fokus pada pemain, ya. Ini juga hal yang menarik. Jadi bukan hanya dari sisi teknis, dia pun juga dari sisi man-to-man manajemen dia memiliki karakter tertentu dengan hubungannya terhadap pemainnya. Mengenai sistem formasi, dia sering menggunakan 4-2-3-1 atau 4-1-4-1 dengan tujuan untuk lebih mendominasi penguasaan bola dengan menerapkan prinsip pemain ketiga untuk mengeksploitasi ruang di belakang pemain lawan, ya. Oke, bahkan untuk membangun serangan dari belakang pun juga kiper dan bek tengah sering sekali digunakan untuk memulai serangan yang diinginkan oleh Roberto De Zerbi. Jadi sebenarnya yang ingin gua ketahui dari Roberto De Zerbi ini bahwa dia memiliki karakter. Dia secara personal, ya, dia memiliki karakter keras, berani. Lalu gue juga melihat Roberto De Zerbi ini secara sisi permainan dia punya ciri khas. Walaupun ciri khas tersebut mungkin mengalami situasi yang menantang, katakanlah seperti itu di Marseille, ya. Gua ingin melihat juga kenapa dia selesai di Brighton. Gua ambil dari salah satu artikel ini, ada rasa frustrasi dengan kebijakan Brighton di bulan Januari tahun 2024. Jadi seperti tadi dikatakan, ya, ada situasi yang dia tidak puas dengan manajemen, dan di bulan Mei tanggal 18 Brighton ini mengumumkan kesepakatan bersama untuk selesai dengan De Zerbi. Padahal pada saat itu De Zerbi mengatakan dia sangat sedih, ya, meninggalkan Brighton, tapi dia sangat bangga dengan para pemainnya juga staff yang mendukung semuanya di klub dan juga fans tentu saja. Dan secara publik dianggap bahwa De Zerbi ini tidak happy dengan strategi rekrutmen dari Brighton. Nah, menurut gue ini yang harus diwaspadai oleh Manchester United. Kenapa? Sekali lagi dari sisi permainan, menurut gue sih dia punya karakter gitu loh. Dia punya ciri khas. Tapi, dan gue tidak menyaksikan bahwa kalau seandainya ini bisa diimplementasikan dengan bagus, maka sepak bola akan yang ditunjukkan, ya, ini akan sepak bola yang bagus juga gitu, karena berdasarkan intensitas tinggi, sepak bola serangan, fokus membangun serangan pun juga secara sistematis dari bawah, ya. Tapi seperti gue katakan juga di beberapa video sebelumnya, karakter keras dari De Zerbi ini yang mengkhawatirkan gitu loh. Karena manajemen dari Manchester United juga kita lihat, ya, dengan misalnya situasi dengan Amorim, lalu bagaimana mereka membuat keputusan terkait dengan Erik ten Hag, masih belum jelas sebenarnya apa yang mereka inginkan gitu loh. Sehingga kalau mereka menunjuk sebuah nama seperti seperti De Zerbi,
ya ini dengan konsekuensi juga yang tidak kecil gitu loh. Sinergi seringkali gue katakan ya, ini hal yang penting untuk nama head coach Manchester United selanjutnya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United De Zerbi? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.